Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Klik Aja Dulu. Baik, ini merupakan kelanjutan daripada video sebelumnya tentang karya tulis ilmiah, dan ini adalah episode terakhir, yaitu tentang bab 4 dan bab 5, yaitu pembahasan dan penutup. Baik, hasil dan pembahasan itu dapat digabung dengan pembahasan menjadi bab hasil dan pembahasan. Pemisahan atau penggabungan kedua bagian ini bergantung pada keadaan data dan kedalaman pembahasannya. Nah, hasil ini dituliskan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan. Kemudian, hasil penelitian disajikan dengan jelas, terutama ketika memaparkan temuan penting. Dan yang ketiga, data yang terlalu rumit dinyatakan dalam suatu ikhtisar untuk memperjelas, mempersingkat, dan mengefektifkan uraian dibantu dengan tabel, gambar, dan grafik. Jadi ketika ada data, maka kita bisa menggunakan tabel, gambar ataupun grafik untuk memudahkan seseorang membaca data kita sehingga mudah dipahami. Kemudian pembahasan itu adalah sebelum menentukan apa yang harus diuraikan di pembahasan, maka penulis hendaknya membaca lagi dengan seksama tujuan penelitian dan hipotesis agar pembahasan difokuskan untuk menjawab tujuan dan menguji hipotesis. Nah, jadi teman-teman semua ketika ingin membuat suatu pembahasan, maka kembalikan lagi pada tujuan dan hipotesis yang kita sudah sebut di bab sebelumnya. Dan pembahasan ini akan menginterpretasikan atau menjelaskan atau menguraikan kembali hasilnya dalam bentuk kalimat ataupun dalam bentuk pernyataan kualitatif. Kemudian yang kedua, pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi dengan bebas, tetapi singkat dan logis menuju tujuan penelitian yang dicapai. Kemudian yang ketiga, pembahasan tidak sekedar menarasikan data hasil penelitian. Yang keempat, kemukakan dengan sejujurnya keterbatasan yang ada dalam penelitian, karena pasti akan ada keterbatasan yang dihadapi oleh seorang penulis dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah, dan itu tidak apa-apa untuk dikemukakan atau ditulis gitu, karena itu akan menjadi rekomendasi untuk menelitian selanjutnya. Nah, sedangkan hasil dan pembahasan bila disatukan dalam satu bab, disajikan terlebih dahulu hasil penelitiannya, kemudian beri penjelasan yang cukup untuk temuan penting, lanjutkan dengan analisis, dan kemudian dengan pembahasan. Subbab dalam hasil dan pembahasan dikembangkan secara sistematis dan mengarah kepada kesimpulan. Nah, sedangkan penutup, yaitu simpulan, merupakan jawaban dari tujuan yang sudah ditentukan dan tidak dimaksudkan sebagai ringkasan hasil. Di dalam kesimpulan, penulis harus dan hanya menjawab masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada pendahuluan. Yang kedua, simpulan merupakan generalisasi dari hasil penelitian dan argumentasi penulis. Yang ketiga, pernyataan simpulan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Yang keempat, dalam menarik simpulan, penulis harus kritis dengan memperhatikan apakah simpulan yang dibuat dapat diartikan lain. Dan yang kelima, tulislah simpulan dalam 1 atau 2 paragraf. Begitu juga dengan saran. Saran seyogyanya mengarah ke implikasi atau tindakan lanjutan yang harus dilakukan sehubungan dengan temuan atau simpulan penulis. Yang kedua, saran yang dikemukakan harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Yang ketiga, jangan menyarankan hal-hal yang tidak dianalisis dan dibahas dalam penelitian, serta terkesan menggurui atau memuaskan keinginan peneliti. Jadi, usahakan apa yang kemudian kita lakukan itu yang kemudian kita berikan saran. Yang keempat, untuk penelitian yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan, tidak perlu menyarankan kebijakan yang tidak berkaitan dengan hasil penelitian. Baik, teman-teman semua, tidak terasa sudah sampai di episode terakhir di pembahasan karya tulis ilmiah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk dipelajari kembali materi-materi di video sebelumnya, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa memberikan kebermanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.